Salam sepak bola. Ya, hari ini kita akan bahas ya dari kualifikasi Piala Dunia zona Eropa yang baru dilaksanakan tadi pagi. Oke. Yang pertama kita mulai dulu dari Turki ketemu Belanda. Ya, Belanda ini sebenarnya dari awal kan gue udah bilang ya, kalau misalkan ya Frank de Boer ini bukan kapasitasnya melatih tim nasional ya, karena apa? Lu di klub aja nggak ada yang berhasil. Kayak di Ajax pun juga gue bilang ya, kalau misalkan dulu dia bilang kalau kata orang berhasil segala macam bla bla bla. Ya mungkin kan Ajax ini kan sistemnya udah ada, lu dari umur 10-12 tahun sistem mereka udah baku. Jadi yang dibutuhkan kalau misalkan dari Ajax saja sekarang ini ya walaupun waktu itu ya sebenarnya yang dibutuhkan Ajax itu sebenarnya sosok figur doang, siapa yang bisa ngomong ya. Kebetulan De Boer ini bisa. Nah cuman membuktikan dia bagus apa enggaknya ya, kalau feeling gua kalau misalkan dia bagus ketika De Boer dipecat sama Inter Milan harusnya Ajax ngambil lagi dong. Nah di situ kan Ajax nggak ngambil, jadi otomatis ya di sini gua asumsikan ya memang pelatih ini nggak bagus ya. Ya terbukti juga di berapa match ya, udah 3-4 match ya, termasuk yang di kualifikasi ini juga De Boer ini nggak punya sistem. Lu bisa lihat Turki ini mainnya biasa banget, ngandalin counter, ngandalin otot, ngandalin set piece. Ya lu lihat-lihat aja golnya kayak gimana. Goal deflection, goal counter, goal set piece itu kan gol yang textbook banget. Nah, pemilihan pemainnya pun De Boer ini ngaco ya gue bilang ya. Lalu kan di bangku cadangan lu masih punya Scattelenburg atau Cilesen ya. Kenapa lu pasang tim Krul? Nah, disitulah anehnya gue bilang kan, Krul ini bagusnya penalti doang. Kalau misalkan suruh main 90 menit, katroknya minta ampun. Dan di sini terlihat gol yang harusnya gol-gol mudah banget itu nggak bisa dijangkau. Nah, bagaimana dari sistem permainannya? Sistem permainannya Belanda ini hancur banget ya, terutama di menit-menit awal ini bener-bener nggak ada koordinasi. Ya feeling gue nih De Boer ini lebih parah dari Lampard ya. Ibarat kalau Lampard kan ya lu pemain dibebasin suruh ngapain, De Boer ini gue rasa lebih parah lagi. Dia cuma sebutin 4-3-3 udah pemain suruh ngapain ya terserah. Nah mungkin kayak gitu ya. Cuman kita ambil positifnya aja. Nah positifnya apa? Ya positifnya ya mayoritas Ajax semua kan yang main, alumni Ajax, jadi ya begitulah dari pelatih ini. Cuman apakah peluang Belanda lolos atau enggak? Cuman ya feeling gue kalau misalkan masih di bawah asuhan De Boer ya say goodbye aja lah, karena lu bener-bener penampilannya ya kalau misalkan terutama di sini terlihat banget lu milih Berghuis ketimbang siapa Bergwijn itu bener-bener udah hancur banget. Kalau misalkan De Boer mau main sistemnya Ajax, lu butuh pemainnya bisa buka ruang. Di sini lu punya David Klaassen, gak diturunin dari awal. Yang diturunin De Roon mainnya hancurnya minta ampun. Ditambah siapa namanya? Depay ini taruh di tengah. Depay ini kan bukan striker tengah. Depay ini tipikal kayak Dembele lah ibarat kalau di Barcelona. Dia menyisir dari luar. Jadi gua nggak heran Depay ini nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Wijnaldum aslinya bukan jangkar, dipasang jadi jangkar. Nah ini bingung juga lo di sini. Jadi gue nggak heran kalau misalkan Belanda ini benar-benar hancur tuh. Nah lu bisa ngelihat juga dari mana gol ketiga yang harusnya kalau misalkan lu dilatih ya, itu kan ada pressing, pemain nendangnya pun nggak kenceng, nggak bisa juga dihalau. Jadi ya udahlah, ya, ini murni mutlak kesalahan dari pelatih, karena pelatih ini nggak punya sistem. Kalau misalkan skuadnya jelek atau apa, di tangan Koeman lumayan kok. Jadi gue bilang gue nggak ada alasan lagi kalau misalkan ya pelatih ini memang nggak layak menukangi timnas Belanda lah istilahnya. Oke. Lalu selanjutnya ya ada Norwegia ketemu Gibraltar. Ini gue sempet nonton ya tadi untuk Norwegia, kan orang pada minta bahas penampilan Haaland gimana di timnas, Odegaard gimana. Ya, penampilannya ya biasa aja dari segi taktik sebenarnya. Ya karena ini kan murni ya, Norwegia ini kan bukan negara kuat dalam sepak bola. Jadi cara permainan ini murni mengandalkan skill individu. Ya gue nggak bisa lihat juga karena lu kan
kualitas tim lu pun nggak bagus-bagus banget. Yang top, istilahnya top ya cuma dua, Haaland dengan Odegaard. Jadi tambah Sorloth itu top strikernya Leipzig ya lumayan lah. Lu bisa lihat juga dari gol-golnya pun bagaimana, murni individu juga, nggak beda jauh lah dari Turki. Set piece, crossing, nah seperti itulah dari gol-golnya. Cuman ya kalau misalkan lu bilang Norwegia bagus segala macam, gue bilang ya masih belum lah, masih jauh ya. Lalu kita lanjut juga ke ya Portugal lawan Azerbaijan. Nah ini juga sama, Portugal ini kalau misalkan lu 11-11-nya nih dalam top perform ya kecuali kiper, 10 pemain di lapangan ini top perform, ini akan sangat berbahaya. Cuman sekalinya out of form kayak match tadi malam, bener-bener kacau banget. Ruben Neves nggak tahu main kemana, João Moutinho nggak tahu kemana, Pedro Neto nggak tahu kemana, Bernardo Silva juga ngedrop, Cancelo juga ngedrop, Ronaldo ngedrop. Jadi istilahnya lu bener-bener ya istilahnya Azerbaijan ini bener-bener nggak bisa keluar dari areanya mereka sendiri lah, karena murni dari ya kualitas pemain lu tuh udah kalah 3 level. Jadi gue nggak heran dari shoot on target lu bisa lihat 15 berbanding 0, 15 berbanding 0 ya, ditambah yang keblok ada cukup banyak lah. Lalu yang operannya kekencangan pun juga banyak. Jadi gue nggak heran kalau misalkan Portugal ini bener-bener tergantung dengan skill individu para pemainnya. Lu mau main 4-3-3 segala macam, kalau misalkan jarak antar lini lu terlalu jauh, 4-3-3 di sini beda dengan 4-3-3-nya Pep. Dengan Pep atau City ya, 4-3-3-nya Portugal ini lebih mengandalkan skill individu dari dua sayapnya, terutama dari Ronaldo dan Bernardo Silva. Jadi ketika ya dua sayap ini ngedrop, mesinnya nggak jalan. Ya lu beruntung lah bisa dapat 1 gol ya, gol bunuh diri gitu. Oke. Lalu kita lanjut lagi ke ya Belgia ketemu Wales. Ya sebenarnya di atas kertas orang pada bilang ya ini big match segala macam bla bla bla. Gue bilang ya ini bukan big match, dimana ya lu Wales lu bisa lihat siapa sih yang jago, siapa yang bisa setara, jauh banget nggak ada. Kalau orang bilang Daniel James bagus, dia cetak gol bla bla bla, cetak 1 gol nggak kelihatan, hilang habis itu. Bell pun juga sama, sampai dia diganti kan. Bell ini juga udah bukan Bell yang dulu ya, Bell yang sekarang juga udah ngedrop banget. Jadi gua nggak heran diganti juga. Belgia apakah tampil bagus? Ya Belgia still same lah dengan yang terakhir di mana Nation League atau di Piala Dunia, ya mainnya gitu-gitu aja. Cuman Eden Hazard di sini kan nggak ada, diganti adiknya, ya agak berkurang dari segitunya lah. Cuman kalau misalkan dari secara taktik segala macam nggak ada perubahan ya, tetap lebih mengandalkan Kevin De Bruyne lagi, ditambah dia sekali Thorgan Hazard dengan Lukaku. Trio itulah yang berbahaya dari Belgia. Cuman dari segi secara permainan untuk Belgia sebenarnya ya masih biasa aja, standar gitu. Oke? Karena yang di sini yang bisa kuat megang bola kan cuma 1. Sedangkan kalau striker kayak Lukaku itu benar-benar perlu space untuk bisa cetak gol, dan di sini space-nya nggak terlalu banyak sebenarnya. Lalu dari Prancis ketemu Ukraina. Nah, Prancis ini juga sama. Kalau orang bilang ya Deschamps hebat bla 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 segala macam, ya elah, Deschamps itu di Juventus aja dia nggak diperpanjang dulu. Jadi istilahnya gue nggak heran Deschamps ini benar-benar kebetulan menukangi tim yang sedang bagus, pemain-pemainnya generasi emasnya. Ya lu lihat aja dari pemain ya, ada Pavard, Varane, Kimpembe, Kante, Griezmann, Mbappe. Nah itu lu nggak bisa juara Ronaldo kebangetan, belum ditambah Pogba kalau misalkan dari squad ini. Cuman apabila kasusnya sama kayak Portugal, apabila pemainnya nggak top perform, maka ngedrop, mesinnya nggak jalan. Di sini terlihat Mbappe ngedrop ya, terus si siapa Koeman juga ngedrop, Giroud pun juga ngedrop, nggak ada supply karena kalau Giroud, Griezmann juga ngedrop sampai dia ganti. Cuman gantinya si Deschamps ini nggak ada perubahan, dia cuma ganti-ganti pemain doang, kayak Ole lah istilahnya ya. Dia nggak merubah sistem, cuman ganti-ganti pemain doang. Kayak misalkan di babak kedua ya, Griezmann majuin ke depan, terus si Giroud ganti Pogba agak ke belakang, lalu ditambah si Dembele sama Martial. Jadi otomatis
Ya nggak ada perubahan sistem, lah mainnya gitu-gitu aja 4-2-3-1. Ya cuman untuk Ukraina mainnya bener-bener sebenarnya kalau misalkan Perancis ini bermain sistem dengan aliran bola pendek, lalu 4-2-3-1 benar-benar main false 9 4-2-3-1, harusnya tim kayak Ukraina ini gampang banget dimanfaatin. Karena dari Ukraina kan main 5-3-2 ya. Dari 5-3-2 ini sebenarnya kalau lu bisa lebih sabar penetrasi, main umpan-umpan pendek, terutama dari siapa, Zinchenko ini kan lebih aktif maju ya, sedangkan dari sisi bertahannya dia kan kurang bagus, harusnya itu bisa dimanfaatkan. Dan itu yang nggak dimanfaatkan oleh Prancis karena murni taktiknya nggak ada, bener-bener dari skill individu pemainnya doang. Ditambah wingback ini yang lebih aktif maju ini cuma si Pavard doang, Hernandez kurang sering maju. Jadi ya sesekali Mbappe ini agak lebih mundur untuk bisa jemput bola. Ya Mbappe pun juga nggak top perform sih di match ini. Oke, sekian dulu.